Biografi. Dalam catatan resmi negara, proklamator kemerdekaan Indonesia secara nasional adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, tahukah kamu, jauh sebelum kedua tokoh ini, pernah ada sosok yang lebih dulu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Dialah Nani Wartabone, seorang pahlawan yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia setelah memporak-porandakan pasukan Belanda di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942. Beliau adalah perintis Jong Gorontalo di Surabaya. Pernah juga menjabat ketua PNI cabang Gorontalo, seorang aktivis Muhammadiyah, dan dia juga adalah petani pejuang. Bagi masyarakat Gorontalo, mungkin tidak asing dengan namanya. Berikut kisah singkat Nani Wartabone. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Nani Wartabone lahir di Gorontalo pada tanggal 30 April 1907. Beliau adalah putra dari Sakaria Wartabone, seorang aparat yang bekerja untuk pemerintahan Belanda. Ibunya adalah keturunan Ningrat. Meskipun ayahnya bekerja di pemerintahan Belanda, beliau mempunyai pandangan berbeda dengan penjajah. Beliau tidak betah bersekolah karena guru-gurunya yang berkebangsaan Belanda terlalu mengagung-agungkan bangsa Barat dan merendahkan bangsa Indonesia. Beliau bahkan pernah membebaskan tahanan orang tuanya karena tak sampai hati melihat rakyat dihukum dengan semena-mena. Diam-diam, dia menanamkan sikap antipati terhadap penjajah. Terlibat beberapa organisasi. Nani Wartabone terlibat dalam pendirian organisasi Jong Gorontalo pada tahun 1923 di Surabaya. Nani terlibat dalam kepengurusan dan menduduki posisi sekretaris di Jong Gorontalo. Pada tahun 1928, Nani kembali ke Gorontalo dan membentuk perkumpulan tani atau Hululanga. Para anggota Hululanga ditanamkan rasa kebangsaan. Nani juga mendirikan PNI cabang Gorontalo dan menjadi ketua serta mendirikan PNI. Organisasi yang dibuatnya di Gorontalo dianggap mengancam pemerintahan Belanda di Gorontalo. Maka organisasi ini dibubarkan. Setelah ini Nani tidak putus asa. Beliau kembali bergabung di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, Nani terbilang aktif dan mampu menggerakkan roda organisasi. Dalam buku biografi Nani Wartabone yang disusun oleh FKIP Unsrat di Gorontalo pada tahun 1985, disebutkan sejak tahun 1930, Nani Wartabone bersama Imam A. Najamuddin berinisiatif mendirikan grup Muhammadiyah Suwawa. Maksud Nani Wartabone masuk Muhammadiyah adalah untuk mengarahkan umat Islam agar sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga apa yang merugikan umat Islam dapat dihilangkan dan rakyat dapat berjuang bersama untuk mencapai kemerdekaan. Beliau juga menggunakan kesempatan berdakwah melalui tablik Muhammadiyah di kampung-kampung. Selain berdakwah, Nani juga menanamkan kesadaran berpolitik kepada masyarakat agar rakyat dapat bersatu melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Ternyata masyarakat Gorontalo banyak yang menyukai ceramah Nani, dan apabila masyarakat tahu apabila yang mengisi ceramah adalah Nani, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk menghadiri ceramah Nani. Akibatnya, aktivitas dakwah Nani menjadi sorotan oleh pemerintah Belanda. Kepolisian Belanda selalu memantau aktivitas dakwanya. Bahkan beberapa kali pemerintah Belanda melalui kakaknya Ayuba Wartabone yang menjabat Wedana Gorontalo memberikan peringatan kepada Nani Wartabone terkait kegiatan dakwanya, termasuk memberikan ancaman akan diasingkan kalau tetap bergiat dalam Muhammadiyah. Memproklamasikan kemerdekaan di Gorontalo. Tidak tahan dengan berbagai ancaman itu, beliau bersama rakyat melawan tentara Belanda bergerak sekuat tenaga. Pada tanggal 22 Januari 1942, Belanda membakar kapal motor Kalio dan gudang kopra di pelabuhan. Mengetahui hal ini, ia menyiapkan senjata dan para pemuda. Pada Jumat pagi 23 Januari 1942, pasukan yang dipimpin langsung olehnya berangkat dari Suwawa menuju Gorontalo. Sepanjang perjalanan, banyak rakyat yang ikut
ikut bergabung. Puncaknya ketika mereka berhasil menangkap kepala jawatan tentara Belanda di Gorontalo dan semua pejabat Belanda ditangkap. Lewat kejadian itu, bumi Gorontalo kemudian terbebas dari pendudukan Belanda. Orang-orang Belanda melarikan diri ke Poso karena ketakutan dan beranggapan Belanda sudah kalah. Selesai dari penangkapan kepala jawatan tentara Belanda tersebut, maka Nani Wartabone memimpin upacara pengibaran bendera merah putih yang diiringi oleh nyanyian Indonesia Raya. Pernyataan kemerdekaan berlangsung di bumi Gorontalo. Setelah itu, ia memimpin rakyat menurunkan bendera Belanda dan mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Kemudian ia berpidato, "Pada hari ini 23 Januari 1942, kita bangsa Indonesia yang berada di sini sudah merdeka, bebas dan lepas dari penjajahan bangsa manapun juga. Bendera kita adalah merah putih, lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya, dan pemerintahan Belanda diambil alih oleh pemerintahan nasional." Sore harinya, Nani Wartabone memimpin rapat pembentukan pucuk pimpinan pemerintah Gorontalo atau PPPG yang berfungsi sebagai Badan Perwakilan Rakyat atau BPR, dan Nani dipilih sebagai ketuanya. 4 hari kemudian, Nani Wartabone memobilisasi rakyat dalam sebuah rapat raksasa di tanah lapang besar di Gorontalo. Tujuannya adalah mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamasikan itu dengan risiko apapun. Perlawanan terhadap Jepang. Sebulan setelah memproklamasikan kemerdekaan nasional di Gorontalo, tentara Jepang mendarat. Awalnya Nani Wartabone menyambut baik kedatangan pemerintah Jepang dan bala tentaranya. Dengan kehadiran Jepang, Nani berharap Jepang akan membantu PPPG atau Pucuk Pimpinan Pemerintahan Gorontalo, pemerintahan yang dipimpin oleh Nani sendiri. Ternyata sebaliknya, Jepang justru melarang pengibaran bendera merah putih dan menuntut warga Gorontalo untuk tunduk kepada Jepang. Namun Nani menolak permintaan itu karena tak kuasa melawan Jepang. Beliau pun kembali ke tanah kelahirannya di Suau tanpa ada penyerahan kedaulatan. Beliau memilih hidup sederhana dan bertani di Suau. Rakyat Gorontalo yang berpihak kepada Nani Wartabone memilih mogok massal sehingga Gorontalo menjadi kota mati saat itu. Melihat situasi itu, Jepang pun melancarkan fitnah bahwa Nani sedang menghasut rakyat memberontak terhadap Jepang. Akibat fitnah ini, Nani Wartabone akhirnya ditangkap pada 30 Desember 1943 dan dibawa ke Manado. Nani diperlakukan sangat kejam dan disiksa. Bahkan, menurut cerita, beliau pernah sehari semalam ditanam seluruh tubuh kecuali bagian kepala di pinggir pantai. Nani Wartabone baru dilepaskan pada tanggal 6 Juni 1945 karena tanda kekalahan Jepang sudah terlihat kepada sekutu. Jepang masih menghormati Nani sebagai pemimpin rakyat Gorontalo. Terbukti ketika penyerahan pemerintahan Gorontalo dan Jepang pada tanggal 16 Agustus 1945. Nani Wartabone kemudian mengumpulkan 500 pemuda Gorontalo untuk dijadikan pasukan keamanan dan pertahanan Gorontalo. Mereka dibekali dengan senjata rampasan Jepang dan Belanda. Ditangkap oleh Belanda. Setelah mendapatkan berita proklamasi kemerdekaan di Jakarta pada tanggal 1 September 1945, Nani Wartabone membentuk Dewan Nasional di Gorontalo sebagai badan legislatif untuk mendampingi pemerintahan yang dipimpinnya. Dewan legislatif ini beranggotakan 17 orang. Sayangnya, pemerintahannya tidak berlangsung lama akibat datangnya kembali Belanda ke Gorontalo. Bagi Belanda, Nani adalah ancaman yang serius. Belanda pun mempunyai niat licik dengan berpura-pura mengundang Nani berunding pada tanggal 30 November 1945 di sebuah kapal di pelabuhan Gorontalo yang berlabuh ke Manado dan kemudian menawan Nani di Manado. Nani kemudian dihukum penjara selama 15 tahun. Dari penjara Manado, beliau beberapa kali dipindahkan dari Moratai dan dipindahkan ke Cipinang. Tidak berselang lama, beliau kembali dipindahkan di Moratai sampai akhirnya kembali lagi ke Cipinang sampai dibebaskan pada tanggal 23 Januari 1949. Akhir hayat sang proklamator.
Pada tahun 1953, Nani Wartabone dipercaya mengemban beberapa jabatan penting, diantaranya Kepala Pemerintahan di Gorontalo, pejabat kepala daerah di Sulawesi Utara, dan anggota DPRD Sulawesi Utara. Selepas itu, Nani Wartabone memilih tinggal di desanya, di Suwawa. Di sini ia kembali turun ke sawah dan ladang untuk memelihara ternak layaknya petani biasa di daerah terpencil. Nani Wartabone yang pernah menjadi anggota MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional, dan anggota DPA. Nani Wartabone pun menutup mata bersamaan dengan berkumandangnya azan salat Jumat pada tanggal 3 Januari 1986. Atas jasa-jasanya di kota Gorontalo dibangun Tugu Nani Wartabone untuk mengingat kegigihannya melawan penjajah, dan pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh seorang anak laki-lakinya yang bernama Hi Fauzi Wartabone di Istana Negara pada tanggal 7 November 2003. Beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 085/TK/ tahun 2003 pada tanggal 6 November 2003. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.